Sebentar lagi harusnya udah masuk ke dalam game. Nah, Tampaknya udah gak langsung. berlama-lama lagi nih. Gas, kita bakal langsung masuk di match yang pertama. Ini dia, Erangel. Ciu. Akhirnya kita masuk juga ke game pertama kita kali ini, di mana semua pemain sudah berhasil masuk ke dalam lobby dan akan bertarung di game kita yang pertama dengan arah zona pindah ke arah kiri kali ini. Akankah kita melihat zona-zona menuju ke arah Primorse kembali? Kok gue kayak kena dejavu gitu ya. Nah, Pak, zona Ini tuh circle match pertama, Erangel hari pertama. Ya, betul. Gue inget banget ini circle-nya kayak gini. Ke arah kiri kan? Ke arah Betul. kiri lagi. Ke arah kiri lagi. Bahkan dari babak regular season, Erangel tuh sering banget dijumpai circle-circle pertama yang seperti ini. Betul, jadi kita bakal melihat ke ini kembali ya dengan circle yang mirip-mirip lagi dengan hari pertama. Betul. Dan seperti biasa kita melihat juga beberapa tim sudah turun di awal, tidak ada yang bentrok, tidak ada yang tabrak-tabrakan di awal, yang berarti semua tim sudah kurang lebih mengetahui lah gameplay tim-tim lain seperti apa. Yes, tapi belum ada huru-hara mungkin karena mereka masih mengambil mood mereka kembali. Gue yakin banget dengan ada beberapa technical issue yang terjadi, pasti mood playernya juga bergoncang. Tapi gue harapkan mereka moodnya bakal balik lagi dan akan tetap bermain dengan maksimal supaya kita bisa melihat match dan juga fight yang sangat seru sepanjang Grand Final PMGC ini. Betul, masih panjang banget nih perjalanannya pas ya. Banget. Masih panjang banget perjalanan. Bisa bilang sepertiganya belum? Kan Belum. nambah jumlah matchnya. Betul, ini aja hitungan masih hari kedua. Iya, dengan hari ketiga, hari keempat, gamenya lebih banyak lagi. Betul. Dibanding hari pertama dan hari kedua. Nanggung gak sih bro sebenarnya? Apa tuh? Kayak hari ini bikin 8 sekalian gitu, jadi total 30. Boleh. Nggak nanggung. Nanggung. Nggak nanggung, kalau yang jumlah sekarang ini 29 kayak nanggung banget. Kurang satu biar genep gitu. Kalau lu beli makanan gitu 30.000 kembali 1.000 tuh nanggung. 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 Enakan tuh pas ya? Enakan tuh yang pas, jadi kayak ngeluarin duit 30.000 ya udah gitu. Tapi terkecuali kalau ada tukang parkir kembalian 1.000 lumayan buat parkir. Lumayan. Lumayan. Tapi kalau di Jakarta 1.000 kayak susah pas. Iya juga sih. Kalau di daerah-daerah tuh tukang parkir 1.000 masih mau ya. Di Jakarta. Kalau di Jakarta udah gak mau lagi. Kayak minum 2.000 deh pas. Minimal 2.000. Lu mau cuma semenit 2 menit pokoknya 2.000 harga mati. 2.000 harga mati. So, kita bakal fokuskan lagi menuju ke arah gamenya karena Nova juga sudah mulai melakukan rotasi. Kayak drop zone mereka gak terlalu jauh sama BTR ya. Betul banget. Mereka ini kayaknya gak terlalu jauh dari BTR dan cukup berdempetan. Cuma BTR mengambil lebih ke arah kanannya. Farm berarti ya? Iya. Ya betul. Mereka bermain di bagian rumah-rumah pinggir. Dan tampaknya kemarin udah spoiler nih. Betul. Kemarin sudah di spoiler. Hari ini dipastikan yang bermain adalah Liquid pada game pertama di Erangel kali ini. Lu tau gak, padahal itu udah gue siapin di otak gue bakal gue bahas. Tapi ternyata tadi pas udah mau bahas, lupa. Karena kita ngebahas tentang sponsor, terus kita ngebahas tentang hal-hal lain juga. Jadi gue lupa kalau gue mau ngebahas, Flo lu ngeliat gak kemarin itu ada Liquid yang main, tapi sayangnya ada technical issue yang terjadi. Ternyata ya, baru diingatkan lagi nih. Nah itu dia. Kembali bahwa Liquid yang bermain pada game pertama kali ini. Dan seperti dugaan gue juga di awal-awal, tidak ada bentrok di awal-awal. Yep. Karena semua tim, setahu gue udah scrim back banget pas. Banyak banget. Jadi super banyak. Udah tahu kayak ini tim batasan di mana, ini tim batasan di mana. Jadi mereka tuh udah nggak ada yang bentrok di awal kecuali ada yang berubah dadakan. Malah kayaknya dari jumlah scrim yang mereka lakukan sama jumlah match yang udah mereka mainkan di grand final, banyak kan scrimnya. Iya. Iya kan? Banyak kan scrimnya. Banyak kan scrimnya dibandingkan kayak jumlah match yang udah mereka lewati di grand final. Grand final kan berarti mereka baru main 6 match, 7 match sama ini. Resminya 6 game. Betul, sementara kalau kita ngomongin scrim, gue yakin tiap harinya mereka ada sekitar 4 sampai 7 match scrim. Setiap harinya? Setiap harinya. Termasuk kemarin? Termasuk kemarin waktu sambil ngetes jaringan juga kan. Karena kan diomongin kemarin ada beberapa technical issue, salah satunya itu jaringannya. Ada test match kan? Ada test matchnya juga, betul. Test match kalau mereka mainnya serius ya jatuhnya scrim-scrim juga. Ya kayak scrim itu kan. Iyalah. Mau ngapain lagi gitu? Gue penasaran banget gameplay seperti apa yang bakal dimainkan sama Red Aliens dengan masuk ke Liquid dan Microboy yang diganti. Betul, gue juga bakal lihat sih kayak bagaimana Liquid bakal menyatu dengan tim BTR RA. Karena ini pertama kali kita bakal melihat Liquid secara resmi ya. Yap. Terlepas dari konten, terlepas dari scrim. Bermain di turnamen yang official. Sangat-sangat official. Kalau kita ngomongin scrim kita bisa lihat lah di kontennya Zuxi, di kontennya Ryzen waktu mereka lagi nge-scrim dan lagi live stream. Tapi secara official, ini kali pertamanya kita bakal melihat Liquid bermain di Red Aliens. Dan di luar prediksinya Wolfie. Kalau misalkan Wolfie tadi bilang sesuai prediksi gue gak ada tim yang bertemu di awal-awal. Tapi ini di luar prediksinya. Karena kalau gak salah kita sempat bikin konten, kita ngebahas tuh kira-kira kalau Liquid main yang digantikan siapa. Betul. Dan memang benar kan, kita kan memprediksi itu kalau nggak Luxi, Microboy. Betul. Yang cocok kayak lebih ke arah orang belakang lah gitu dia. Yap.
Tapi kan suara terbesar kita tuh bilangnya kayaknya Luxi sih. Iya. Tapi ternyata Microboy yang digantikan kali ini untuk posisi hari kedua. Hari Betul. kedua match yang pertama, nggak bertutup kemungkinan juga nanti bakal ada perubahan juga sih. Nggak tahu sih, yang tahu kan lebih Bapak Sinyo ya. Betul, hanya player, management dan juga coach yang tahu. Betul sekali. Kita ini caster doang. Hanya caster doang. Dan ini dia statistik dari RRQ Ernie dengan 1352 total damage, 7 kill dan wow 176. Ini Betul. di mana? Kayaknya kalau nggak Irengel Miramar sih. Kurang lebih gitu lah ya. Ini Bro Ernie ya pas ya? Bro Ernie. Bro Ernie. Brony. Oke. Bro Ernie. Itu adek lu, jangan digituin pas. Bener juga. Dan kayaknya ada beberapa yang berubah sih. Lo nyadar nggak? Apa tuh? Live statusnya berubah nggak kayak yang di hari pertama? Jauh lebih kecil, betul. Ini seperti live status yang kita lihat di PMGC regular season. Betul. Pakainya, tadinya pakai apa ya? Tadinya kan dot. Oh dot Ini ya. jadi strip lagi. Jadi strip lagi, betul. Dan menurut gue lebih nyaman sih. Betul, lebih nyaman lagi. Tapi sepertinya Aerowolf tidak nyaman dalam melakukan rotasi karena bertemu dengan Footballis. Ada Solka yang langsung memberikan tembakan peringatan. Dan sepertinya Aerowolf bakal bebas lepas untuk nyebrang ke arah jembatan sebelah kiri. Tapi masih ada 2 player Aerowolf yang tertinggal di arah belakang. Gue masih menunggu nih, Footballis memiliki performa yang jauh lebih up ya. Karena yang gue tahu, dan kita tahu semua, Footballis itu tim yang mengerikan. Yap. Terutama si Solka tadi tuh, itu M-nya sakit banget. Tapi entah kenapa, di Grand Final PMGC kali ini dia belum menunjukkan performa terbaik dia. Juara West cuy. Nggak mungkin Aim kaleng-kaleng. Sorry, bukan bahas juara Westnya. Tapi kita lebih ngelihat pemain di PMGC. Nggak mungkin Aimnya kaleng-kaleng. Nggak mungkin. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Sangat. Nggak mungkin ada yang masih miss tembakan yang easy. Selim. Tapi Selim menumbangkan satu pemain yang baru di highlight, Ernie tadi ya. Daerah Gatka berarti ya? Daerah Gatka atau sebelum Gatka. Tapi Selokan Gatka kan, jadi mereka udah ngarah ke sana kan? kurang lebih di sana. Tapi emang DA pasti on fire banget nih. Tim yang lagi ada di peringkat pertama dengan sekali dong WCD. Betul, dan ini ternyata lebih jauh dari Gatka, agak sedikit ke kiri lagi, sudah melewati Gatkanya. Dari DA sudah mulai ngotot untuk nge-push ke arah tim RRQ. Betul, kita bakal lihat tim RRQ tampaknya cukup ini ya, cukup aman untuk menyelamatkan seorang Ernie tadi. Dan kita bakal lihat apakah mereka bakal maju atau enggak kali ini ya, dengan sudah berhasil di revive. Mereka punya high ground advantage, bisa tapping, bisa spray juga ke arah bawah. Kalau mereka bisa menumbangkan lawan di bawah, nggak menutup kemungkinan RRQ bakal nge-split dua-dua. Betul, tapi kalau lo perhatiin ya Flo, dari BTR, pergerakannya mereka tuh ada di buntutnya Nova. Lo nyadar gak sih? Iya. Kayak Nova ngambil rumah 12, tapi sekarang BTR bakal scrapping dulu, ngintip di sekitar rumah 12. Walaupun mereka nggak lewat ke rumah 12 ya, tapi mereka ada di sekitar rumah 12. Yang gue penasaran pas, yang jarang kesorot, itu tim-tim Nova dan juga 4AM di awal permainan. Betul-betul. Gue pengen sih lihat mereka tuh rotasi gimana sih, karena yang gue lihat mereka tuh pinter banget rotasi di awal-awal, menghindari keramaian. Yes, gue setuju banget. Apalagi 4AM, kalau lo perhatiin dari khususnya hari pertama kemarin lah, mereka tuh selalu ngedapatin tempat ataupun satu arah mata angin yang kosong, nggak ada tim lain manapun. Nah itu dia, gue pengen lihat tuh bagaimana mereka bisa melakukan setup dan pengumpulan informasi hingga mereka tahu di mana tempat-tempat yang kosong. Betul. Karena nggak mungkin dong mereka nebak selalu benar. Ya betul banget, dan circle juga sudah mulai mengecil, kita udah masuk di circle yang kedua. Agak sedikit mendonat harusnya dari circle-nya, dan sepertinya dari Aerowolf mereka bakal motong rotasi dari Footballis. Kali ini terjebak di arah belakang, satu player yang ingin menyeberang dan ada pemotongan rotasi juga di sekitar Gergopol. Betul, tampaknya nggak cuma dari tim Aerowolf yang pengen menjaga pergerakan tim lawannya, tampaknya Zeus juga melakukan hal yang sama dengan naik ke high ground. Belum ada player yang knock, apalagi belum ada player yang ke end kali ini ya. Masih sangat pasif di awal permainan. Mana tuh, 4AM di mana tuh? Kalau lo perhatiin belum kelihatan di atas, sih. Oh di Gergopol. atas, betul. Oh Iya. berarti yang ditembakin tadi ya, yang ditapping sama Zeus waktu lagi rotasi itu 4AM. Harusnya 4AM. Dan 4AM kayaknya bakal mengambil logika sih. Dia bakal mengambil kiri. Karena kan kebanyakan tim itu, yang dari kiri bakal ke tengah, yang kanan bakal ngambil ujung kanan. Betul sekali, Kirinya bakal kosong. tapi bakal ada fight terlebih dahulu di arah Gatka. Kali ini Zeus yang sudah mulai melakukan pergerakan. Kali ini bakal ikut, sudah memegang granat, satu orang maju ke bagian atas dan hampir saja terkena knockdown. Zio langsung lompat dan menuju ke arah kompon yang lainnya, sementara Ewan akan langsung melakukan healing. Namun di sisi yang lain, Mato juga berhasil mendapatkan satu player. Gewi dari PW88 bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Zeus masih melanjutkan fight-nya bersama dengan Ewan, dan ternyata Secret sudah berhasil mendapatkan first blood-nya tadi. Betul, ke arah seorang Gewi kali dia menyisakan 63 yang masih bermain, dan nampaknya Zeus dan juga Ewan akan fight hingga terakhir dari posisi Gatka kali ini. Karena mereka memperbaikan area yang kecil, area yang sama nih. Ini dari Zeus mereka merosot ya dari Gunung Gergopol tiba-tiba langsung ke Gatka. Cepet Betul. banget rotasi mereka. Cepet banget. Tapi kan ada yang di atas gunung, itu cuma satu orang doang. Oh iya betul. Cuma satu player doang, si Ziol tadi ya. Abeli di atas tadi. Yang di atas, yang nembakin 4AM di gunung. Si Abeli tadi ya, dia menjaga dan mengumpulkan informasi.
Baru ketika udah clear di Gatka, dia nabrak. Ketika mereka udah nyampe ke Gatka, baru A1 datang. Betul, dan pushnya Ewan tuh nggak langsung barbar tiba-tiba mereka tabrak dan masuk, tapi begitu nabrak mereka langsung nge-split ke arah dua sisi yang berbeda untuk ngambil informasi yang lebih banyak lagi. Di mana saja letak anggota lawannya. Karena setahu gue mereka belum tahu nih lawan siapa. Belum kenok soalnya. Belum ada yang nge-knock sama Dan sekali. kalaupun dia ngenok, itu belum tahu. Karena setahu gue mereka masih pakai sistem yang player 1, player 2. Oh, yang tim ini player berapa, tim ini player berapa gitu Iya, kan. Jumlah tergantung dari urutan yang ada di lobby. Misal tim 7 player 1, tim 7 player 2 gitu. Betul, betul. Jadi mau nggak mau mereka harus ngapalin urutan urutan misal kayak BTR ada di posisi lobby nomor berapa, ini ada di nomor berapa gitu berarti untuk di room turningnya supaya mereka bisa tahu mana yang mereka kenokin. Tapi dari Abeli mereka kayaknya bodoh amat dengan yang mereka hadapin siapa, pokoknya nothing tulus aja bakal dilawan terus-terusan kali ini. 2 orang dari A1 sudah mulai nge-split karena sebelah kanan mereka ngambil split position yang jumlahnya sama, 2-2 dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Kalau dari Zeus mereka pede banget dengan naruh 1 orang di arahnya Sinister nih. Betul, kita bakal kayak juga di seorang Sinister pelan-pelan masih mencari celah juga dalam pertahanan lawan, muter-muter mencari informasi tapi belum sampai menemukan letak orang, abis itu bilang kayak posisi salahnya dari tim A1 karena semuanya posisinya rapi banget. Ya, tapi ada yang lebih nggak enak lagi karena tiba-tiba Zeus formasi mereka diganggu. Ada 4AM yang menjadi third party yang berada di bagian rumah bawah dari Gatkanya, plus ada 1 orang yang nahan di bagian rumah pinggir jalan. Betul, ini memotong pergerakan Zeus dan juga A1 untuk keluar dari area Gatka. Dikunci langsung oleh 4AM yang masuk dari utara pelan-pelan menuju ke bagian center. Tapi sekarang dia melihat ada 2 tim yang lagi clash langsung disamperin sama dia. Ya betul, ini keunggulan banget buat 4AM. Kayak permainan mereka emang paling enak kalau di PUBG Mobile, itu lu jadi third party sih. Dan circle-nya sudah mulai tertutup oleh Blue Zone. Kali ini kita bakal melihat circle yang ketiga nih, harusnya diameternya ternyata mendonat dan Gatka masih masuk ke dalam circle. Ini bakal ada long fight antara Zeus dan juga A1. Harusnya anggota lain dari 4AM bakal nyusul ke arah Suk dan juga Swan. Yang sudah masuk dalam rumah-rumah mereka. Dan 2 anggota lain bakal coba untuk memotong pergerakan tim-tim lain di daerah open field. Dan kita bakal fokus dulu ke arah peperangan antara Zeus dan juga A1. Kali ini masih saling ngelok, saling menyadari tapi belum sampai saling ngenok-nokan kali ini. Betul, kali ini G9 bakal langsung turun dan kali ini sekarat banget. Flying shoot yang gagal dari G9. Dia lompat dari mobil untuk mendapatkan Jimmy low HP, pixel HP dari Jimmy, namun Jimmy masih bisa memenangkan fight-nya. Betul, itu mungkin kalau Jinan nggak kena damage dari fall damage-nya. Itu dia menang. Itu kayaknya dia kena 30% sampai 40% dari lompatan dia. Betul, ketika dia jatuh di mobilnya. Itu kalau nggak jatuh dia menang pas. Gila men, tapi percaya dirinya G9 untuk ngelakuin hal seperti itu. Luar biasa. Apa yang lo lakuin waktu itu juga kan? Apa? Yang penting apa dulu kata lo yang di konten waktu itu? Yang penting percaya dulu. Bukan, yang lo bikin yang sering ditok-tok. Freestyle dulu bos. Penting freestyle dulu bos. Itu dia, lagi freestyle kayaknya dia tadi. Tuh dia gak masuk mobil lagi pas. Gak masuk mobil yang lagi. Yang keren pas dia lompat, nembak, masuk mobil. Wah itu, kecepatan jarinya sih. Kecepatan jarinya diuji itu. Itu jadi king of freestyle. Atau pas dia lompat, dia nggak sebenarnya pas mobilnya lompat, bukan dianya yang lompat. Mobilnya lompat, dia pindah ke kursi lain sambil nembak. Boleh. Wih, James Bond banget tuh. James Bond banget kalau dia bisa ngelakuin hal seperti itu. Tapi sayang banget ngebuang 1 orang berarti RRQ yang menjadi scouter mereka untuk mendekati posisi yang sudah diamankan oleh Nova tadi. Betul, tapi kalau ada positifnya, bayangkan kalau RQ nggak pakai scouter. Langsung 1 mobil 4 orang gitu ya? Jangan 1 mobil. Jangan. Berempat nabrak kompon, dikelilingin langsung sama anggota Nova XQF. Nova tadi nge-split kan, 2 orang di bukit, 2 orang dalam kompon kan? Itu dia, kalau mereka nabrak berempat, bisa-bisanya 4 orang terata. Dan kayaknya yang ditempati Nova tadi adalah tempat yang udah ditinggalin sama RRQ. Yang pertama Jinin kenok di situ bukan sih? Atau bukan, emang udah di kompon yang bawah? Beda posisi kayak. Soalnya tadi gue ngeliat kayak rumahnya hampir sama gitu. Yang waktu dia dikenokin sama pemain mana tadi di awal? DA ya? DA. Yang dari high ground ya? Iya kan? betul, yang dari rumah ladang tuh sampai 1 playernya, DA 1 orangnya nge-split ke bagian belakang. 3 orangnya masih di rumah buat nembakin ke arah RRQ tadi. Tapi kita bakal fokuskan kembali ke arah Red Aliens yang sudah mulai bertemu dengan Footballis lagi dan lagi. Kayaknya Footballis sering ketemu sama tim-tim Indonesia deh. Kemarin sama Aerowolf, sekarang ketemu sama BTR. Apa tuh? Yang kita bakal lihat juga dari pergerakan semua tim. Sebenarnya dari tim BTR, mereka bermain dengan tempo yang lebih lambat gak sih? Ketimbang biasanya mereka pelan-pelan mainnya dan mungkin mereka menggunakan Liquid untuk lebih banyak nge-snipe. Luxi lebih fokus tembak ke dia. Betul, jadi berarti dengan masuknya Liquid secara nggak langsung bisa kita bilang firepower yang dipunya sama BTR itu naik. Mungkin lebih naik dan kondisi long range. Ya, karena kan kalau kita lihat dari Microboy dia kan lebih ke supportnya kan, lebih ke utility-nya kan. Kalau misalkan kita lihat dari Liquid kan gameplaynya barbar juga. Apalagi waktu kita nginget permainan Liquid di NFT waktu itu. Oh iya, betul banget. Dia bermainnya barbar juga. Benar. Dia salah satu pemain bintang, bukan salah satu, memang pemain bintang dari NFT. Pada saat dia masih bermain di NFT dan
dan masuknya dia ke BTR. Harusnya bisa memberikan warna baru untuk BTR. Firepower mungkin meningkat. Tapi kalau dengan adanya Microboy bisa dibilang utility man-nya ada. Betul. Yang serba bisa. Yes, betul banget. Dan kayaknya kalau kita fokuskan kembali ke arah gamenya, Circle sudah semakin mengecil kembali. Footballist kayaknya bakal ninggalin area ini karena mereka belum masuk ke dalam zona. Plus di kanan mereka ada BTR. Jadi mereka bakal ambil rotasi ke arah sebelah kiri. Dan kalau gue perhatiin tadi kayaknya di arah barat itu ramai banget. Tim-tim yang udah mulai menumpuk. Ada 4AM, lalu ada Zeus. Terus tadi ada Aerowolf juga sudah mulai melakukan perang kali ini. Bertemu dengan tim Nova yang sudah berada di bagian high ground. Ini PR banget buat Aerowolf karena mereka belum masuk ke dalam zona. Tapi Super Una dan Potato bakal nekat untuk nge-flank ke arah sebelah kanan. Kali ini bakal ada tembakan dari Nova sepertinya. Tapi dari tim Secret Jin berhasil mendapatkan satu orang dan Paraboy berhasil diamankan dan touchdown. Mereka berada di bagian bibir dari zona yang keempat. Kali ini Super Una bakal langsung melakukan healing dan mulai naik ke atas untuk ngebuka dan mencari informasi di mana Nova melakukan setup. Dia tahu bahwa dari tim Nova lagi ke knock, langsung samperin oleh tim Aerowolf. Itu tampaknya Aerowolf bakal harus menghadapi tim KP. Dan ini bahaya banget. Mereka ke sandwich oleh 2 tim sekaligus, bahkan 3 tim kalau diperhatikan di minimap ya. Betul. Ini bakal jadi PR cukup berat dan bahkan Potato dalam posisi ke knock kali ini. Potato perlu merangkak pelan-pelan, lemparan smoke setup dari seorang Super Una menjaga posisi temennya kali ini, dan Potato harusnya selamat. Harusnya masih bisa selamat dan itu pintunya dibuka bagian luar menutup angle shoot dari arah Konena Power juga, tapi sepertinya ada bagian bakal bergerak. Kali ini lompat langsung dan terkena down. 1 player kembali terkena dari tim Aerowolf, bahkan 2 player ini sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Backup fire yang tidak terlalu cepat karena memang Spawn berada di arah yang terlalu jauh untuk membackup 2 player lainnya di arah shake yang lain tadi. Betul, PDKP itu membuat tim Aerowolf cukup kesulitan ya. Mereka tahu bahwa dalam posisi knock dia bakal galau antara nge-revive atau nembak, dan pas banget momen tersebut digunakan untuk KP menerobos dan mengambil ujung circle. Bener, itu informasi yang didapetin sama Konena Power itu bener-bener teliti banget. Mereka tahu di shake ini hanya ada 2 orang, jadi mereka memutuskan untuk langsung nge-push ke arah tim Aerowolf. Betul, itu bener-bener menunjukkan keyakinan dan kepedean dari tim KP. Ya, tapi ini masih perang juga ternyata. Zeus dan juga Ewan masih belum selesai perangnya dari tadi. Mereka masih masuk ke dalam zona tadi, tapi sekarang dia harus bergerak sedikit untuk masuk ke bagian lingkaran yang keempat. Zona keempat juga sudah mulai bergerak, bakal ditabrak. Kali ini 1 orang berhasil di take down dan 1 orang Godless juga dalam kondisi low HP tertrade. Knock kali ini 2 orang knock dari Zeus, tapi mereka hanya mendapatkan 1 orang bakal bergerak kembali dan tidak mengecek arah sebelah kanan, namun Zeus terpaksa dipulangkan ke arah lobby karena ada bantuan tembakan dari tim-tim lain juga. Footballist join the fight. Betul, tapi mereka perlu pindah juga segera karena Blue Zone keempat sudah mulai mendempet ke arah semua pemain yang berada di luar zona. Tapi tanpa kita bakal dari BTR bakal ketik untuk pemain mereka oleh tim Aerowolf. Spawn menumbangkan Liquid dan juga Ryzen sekaligus kali ini. This is not good. Lagi-lagi Indonesia bertemu dengan tim Indonesia lainnya di awal pertandingan. Oh, Zuxi. Berarti ketemu sama 2 tim, ketemu Aerowolf dan juga ketemu sama Nova. Baru 1 tim yang dipulangkan menuju ke arah lobby, yaitu Zeus. Berarti tim-tim Aerowolf dan juga tim-tim lain saat ini sudah cukup banyak yang pincang. Bahkan Bigetron hanya menyisakan 1 player aktif, Aerowolf hanya menyisakan 1 player aktif. Sinister terlihat oleh Lovazin bakal terus-terusan di-tapping dengan menggunakan mininya. Belum bisa memberikan damage yang terlalu banyak dan Luxi berhasil menjatuhkan 1 orang. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini dari arah sebelah kanan bakal berhasil melakukan pick. 2 pick yang begitu bagus dari seorang Luxi. 2 player di take down. Kali ini Coolboy bakal mencari di manakah Luxi berada. Tapi Blue Zone bakal memulangkan Red Aliens ke arah lobby. Iya, sayang banget akhirnya Blue Zone yang menjadi faktor yang memulangkan BTR ke arah Blue Zone. Tapi kita bakal juga dari tim Aero harus pulang juga di posisi ke-14. Yang berarti 0 point placement untuk kedua tim Indonesia kali ini. Betul, Zeus di 16, Aero di 15, BTR di 15 untuk posisi ke lobbynya di match yang pertama. Nova berhasil merevive 1 orang, hanya 1 orang tadi yang dipulangkan menuju ke arah lobby. iShoot terjebak di bagian shake kali ini, hanya melakukan healing, sudah mulai diintip. Jump, dia naik ke arah luar dan hampir mendapatkan 1 orang dari tim Secret. Bakal bermain-main terlebih dahulu, nggak bisa keluar karena udah di lock. Ini bingung mau bergerak ke arah mana dan Silas berada di posisi yang sungguh tepat. Tapi dia nggak bisa buat ngambil kill karena dalam shake-nya dan akhirnya dia gemes dan masuk ke dalam broken shake-nya. Memulangkan 1 player dari tim Secret ke arah lobby. Tapi temennya mati. Sayang banget dia nggak sempat nge-revive temennya berada dalam shake kali ini. Dan Silas butuh bertahan sendirian di luar. Sedangkan dari tim Secret Rex berada tepat di sebelah Silas tapi dalam posisi knock. Nggak bisa ngeberi pressure ke arah Silas. Tampaknya pada zona kelima ini cukup banyak tim yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tapi baru 3 tim dipulangkan ke arah lobby. Baru 3 tim doang. Baru 3 tim dan ini masuk di circle yang kelima. Ini lebih lama dibandingkan Irengel yang berjalan di hari pertama. Tapi zona kelima gue yakin baik banget ini bakal terkikis. Pasti. Pengikisan massal ya. Pengikisan massal bakal terjadi. Coolboy cukup nekat dengan dasianya yang sudah mulai berasap. Dia bakal bergerak masuk ke bagian tengah. Langsung ambil center circle-nya. Gokil. Ini nggak ada. Wow.
Gak ada obstacle sama sekali, dia hanya nge-forting satu Dacia dan langsung melakukan 2 setup smoke. Nades bakal dimasak, dilemparkan menuju ke arah pemain dari Konina Power, bakal meletup, dan ternyata diamankan sama Secret Jin terlebih dahulu. 4AM juga bertemu dengan Konina Power. Shinhei dipulangkan ke arah lobby dan 4AM harus puas di urutan ke-13. Betul, kita bakal kayak ini juga tinggal menyisakan 12 tim yang berarti tidak ada tim lagi yang mendapatkan 0 point placement. Dari tim Nova XQF dengan 3 anggota mereka masih bertahan tengah-tengah zona juga dan Wah, Nova tampaknya gila banget. dari para boy bakal terobos aja lah menuju ke arah temen yang sudah set up terlebih dahulu tengah-tengah zona. Yes, gameplaynya Nova tuh gila banget men. Mereka langsung strike ke arah tengah-tengah zonanya supaya mereka bisa mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Tapi itu nggak ada lower ground, nggak ada cekungan sama sekali. RRQ pun dipulangkan ketika mereka ingin masuk ke dalam zona. Ini jadi hal yang sangat nekat dilakukan sama tim Nova. Ini dari tim RRQ dan juga 4AM ya. Peringkat 2 dan juga peringkat 3, tumbang berdua. Ya, ini bisa ngacak-ngacak lagi untuk posisi di top klasmen. Betul, ini DA, kamu mendapatkan game yang bagus, bisa menjauhkan poin. Tapi lebih ngeri adalah Navi, bisa mengambil puncak nih. Kalau dia bermain dengan baik, ataupun Chicken dengan game kali ini. Mereka 4 point kill loh, 5. bahkan 5. Dan lengkap. Ya itu dia mau gue bahas, play itu mereka belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Dan posisi mereka enak banget. Di ujung zona, bisa lihat ke semua arah. Dan punya tembok, broken wall. Betul. Yang menjaga semua sisi mereka. Ini kompon yang perfect banget. Dia nge-cover dari arah gorong-gorong, dia nge-cover dari arah high ground kanan. Dan intinya mereka punya kompon. Dan nggak hanya broken wall, tapi nggak hanya 1 rumah, 2 rumah. Mereka punya kurang lebih 3 bangunan di sini. 2 rumah dan 1 shake yang sudah mulai ditinggalkan karena terkena oleh Blue Zone yang ke-5. Betul. Tapi Navi kan ini perlu pindah posisi juga. Jadi yang berarti mereka perlu men-take down tim lawan depan mereka yang berada di bawah gorong-gorong. Tapi tanpa kita ngomong pulang, ternyata A1 sudah pulang juga ke arah lobby menyisakan total 10 tim. Dengan 3 tim yang udah pincang total. Betul, Secret Jin juga sudah mulai bergerak kali ini, tapi mereka masih berada di bagian luar dari zonanya. Mereka harus tabrak ke arah tengahnya. Kayaknya itu satu player mereka udah masuk ke dalam zona duluan gak sih? Ya, udah maju ke depan, membuka jalan, memastikan mereka punya spot minimal untuk melakukan forting. Nampak itu bakal dari seorang Gonzo, dia bakal take down kali ini dari Navi, bakal full boost kali ini untuk bersiap-siap maju dan terobos aja lah menuju ke arah gorong-gorong. Ini bakal terobos di gorong-gorong. Ini yang harus di-clear tuh posisi kanannya dulu, tapi sepertinya dari Old Boy melihat satu orang dari Konina Power. Kali ini Frozen langsung di-tapping begitu aja, dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin mereka bertambah 6 poin kill untuk tim Navi di menit yang ke-6, tapi ada steal kill yang terjadi. Udah mulai pindah gorong-gorong dari Alpha 7 yang tadi cukup dekat dengan tim Navi. Kali ini mereka mengontrol gorong-gorong sebelah kanan. Betul, mereka bakal cuma menerobos pertahanan dari tim Alpha 7. Kita bakal dari tim TSG juga bakal maju ke depan. Ini Marasilas, seorang diri, bertahan, menembak, dan coba untuk menambah poin-poin timnya, tapi nggak bisa. Tim-tim papan atas semua tumbang, kecuali Navi kali ini. Yes, Navi masih bisa bertahan. Mereka ada di top 3 dengan 68 total poin. Sebelum hari kedua ini dimulai, Yuhaik pun sudah mulai terspot. Hanya bisa bersembunyi di wall smoke yang sudah dia buat. Bahkan dari ASL sudah mendapatkan satu persatu player dari tim Navi. Karena yang paling berbahaya dari Navi adalah posisi yang ada di bagian high ground kanan. Betul, ini kayak kita bakal lihat dari Navi dan juga dari tim Alpha 7 saling membonyokkan. Tapi Navi kehilangan 2 member mereka sementara waktu ini, tapi bisa di-revive juga. Dari tim TSG maju pelan-pelan. Nades cuma dikokang, Nutil tim lagi dipersiapkan dan langsung dihujani ke arah seorang Jimmy. Seorang diri dan lemparan Molotov juga dari seorang Matic juga ke depan. Sudah melakukan revive juga di anggota-anggota Navi lainnya. Dan Alpha 7 sudah ready, tinggal fight. Dan nomor 8, tumbang yang berarti minimal poin placement bakal diperoleh semua tim. 2 kali ini. Ya, ini Secret Jin udah ngedapetin 7 poin kill, Navi 6 kill. Baru 3 tim sama Nova XQF dan Nades yang begitu bagus dari Alpha 7 berhasil menumbangkan 1 player dari Navi langsung secara instan dipulangkan menuju ke arah lobby ya. 1 granat tadi ngenokin 2 dan 1 dipulangkan ke arah lobby. 2 granat. Kita bakal lihat dari Navi masih bertahan juga kali ini menghadapi tim Alpha 7. Old Boy bakal maju ke depan, coba mencari pick ke arah Alpha 7 berada di depan mereka. Belum menemukan target tapi bakal ledakin mobil yang menghentikan laju dari tim Alpha 7. Udah 2, 3, 4, rata. What? PW88 disaster banget men. Third party yang benar-benar mengganggu pertarungan antara Navi dan juga Alpha 7. Tapi kata Navi, you save the day. Yes, tapi gila men. Granat dari Double T bagus banget cuy. Kena 3 orang, follow up lagi kena 1 orang lagi. Rata semuanya. Dan ini menyelamatkan Navi. Kali ini Navi masuk top 5. 6 poin placement. Tambah 6 poin, 12 poin. Udah hampir mengambil puncak nih Bas. Gue speechless banget yang dilakukan tadi men. Itu third party bang yang mengganggu banget untuk Navi dan juga Alpha 7. Alpha 7 tuh berjuang cukup sabar loh untuk mendapatkan spot itu tadi. Dan tiba-tiba dihancurkan oleh tim yang udah pincang. Iya, ini gue kayaknya udah pernah ngelihat beberapa kali momen-momen seperti ini, tapi ini yang paling epic sih. Ini yang paling epic di gorong-gorongnya. Footballists bahkan masih bertahan walaupun mereka belum mendapatkan point kill, tapi pemilihan posisi mereka untuk setup di circle yang ini bener-bener perfect banget. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Footballists dengan 0 kill. Tapi mereka masuk ke dalam top 5. Tapi kita bakal lihat Old Boy take down juga kali ini. Tapi susah banget untuk FUT nge-push.
Kalau nge-push itu harus nabrakin karena Navi itu menunggu 2 knock. Malah feeling gue bisa PW88 yang chicken. Bisa. Gue belum ngelihat satu player dari PW88, si Korpai, ngelempar nets ke arah footballist. Masalahnya pas, PW88 gak buka informasi. Dia kan mereka lempar bom. Kan gak tahu siapa yang lempar bomnya. Cuma Betul. tahunya bomnya nyampe. PW88 dari mana posisinya gak tahu. Mungkin yang dia kira yang sekarang nge-retake posisinya Alpha 7 Adalah? itu PW88. Bisa Padahal aja. Navi. Bisa, tapi Padahal enggak. Navi. Karena kan Tapi mereka Korpai buka knockin. tuh. Korpai ngebuka granat bakal dilempar tadi dapat 1 knocknya. Tapi yang gue bilang pas, gak tahu dari mana bom jatuh. Ah itu dia PR banget dan Secret Jin juga sudah berhasil diamankan oleh Jimmy. Namun Jimmy terspot dari arah belakang, tinggal 4 tim yang tersisa. Nova dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya sedikit poin yang mereka bawa pulang, tapi so far so good untuk permainan Nova untuk di game yang pertama. Di hari yang kedua, Wah, Nets bomnya. terus dilempar. Ini Netsnya PW88 bahaya banget dari tadi. Betul, berapa banyak bom dimiliki oleh Korpai dan juga Double T kali ini. Yap. Kita bakal kirim juga dari seorang Double T ataupun Triple T sekarang namanya pas. Nambah lagi T-nya nih. Oke, berarti double T-nya dia ambil sama orang lain. Makanya sekarang triple T. Betul. Cukup inisiatif ternyata membuat nickname-nya ya. Wah, Korpai nambah kill lagi. Kita bakal kirim juga Oh, seorang tapi Korpai di pick take down oleh nih. Navi, kalian Navi melihat kesempatan untuk memperebutkan tahta dari peringkat pertama. Mereka bermain dengan sangat agresif. spot. Double T dipulangkan, bahkan Triple T dipulangkan ke arah lobby. Misalkan 3 tim lagi dan open angle dari Betul. Navi kali ini bakal nembak atau enggak. Bakal nge-hold, bakal mempush tim FUT ke ujung zona. Gila, Navi sabar banget walaupun mereka mendapat gempuran dari Alpha 7, mereka masuknya susah. Tapi dengan bantuan PW88 ngebuat posisi Navi saat ini paling unggul di antara 2 tim yang lainnya. Betul, dia bahkan agak ke center. Ya. Agak ke center tapi dengan cover yang cukup memadai. Dari Lutz, dia harus maju. Itu zona tuh dia kena blue zone itu. Ya, tapi Molotov bakal dilemparkan untuk nggak connect menuju ke arah Matic. Kali ini Matic masih bisa bertahan, bakal dilin. Tipis-tipis aja, tapi Nets meledak di sebelah kiri persis kali ini. 1 orang tumbang. Korban berikutnya tidak bertambah. Ternyata 2 lemparan granat belum bisa memulangkan Navi menuju ke arah lobby. Mereka bakal mempertahankan posisi mereka di bagian sela-sela di bagian gorong-gorong ini. 2 lawan 2, kondisi kembali berimbang. 1 orang bakal nge-pick, tapi Nets masih dilemparkan kembali. Lutz masih belum bisa mendapatkan pick tambahan. Dikiranya di ladang masih ada orang, tapi nice predict dari Lutz untuk mengontrol bagian ladang terlebih dahulu. Betul, tapi kita bakal lihat dari Old Boy dengan sangat pede menembakkan seorang Lutz dengan headshot yang sangat baik. Solkai 1 lawan 2, tapi apakah 1 lawan 2? Karena di kanan dia juga arti main menunggu pergerakan mereka di TSJ yang dengan sabar menunggu fight antara Navi dan juga FUT selesai. Old Boy bakal maju, bakal langsung menumbangkan seorang Solkai atau bakal sebaliknya di clutch. Spray down dan langsung menumbangkan tim Footballist top 2 untuk Navi dan juga sekaligus 14 poin minimal dikantongi harusnya. Gila men, Old Boy benar-benar bagus banget permainan mereka. Cukup stabil untuk di grand final PMGC ya. Tapi sekarang pertempuran sungguhnya dimulai. Oh this is it man, 3 lawan 2. Navi ada di gorong-gorong, ini tempat yang gak enak banget kalau dihujanin granat atau dibuat red zone buatan sama Secret Jin. Tapi sepertinya Kengzo sudah mulai terspot dari hitmarknya, connect dari seorang Old Boy berusaha untuk mendapatkan korban berikutnya. Kali ini bakal langsung di-spray menuju ke arah sebelah kanan, dia berpindah ke arah sebelah kiri. Ternyata Kengzo masih bisa menutup angle shoot dan Tukai mendapatkan 1 hiding spot. Dia punya supply tapi tertembak, ada flank yang cukup bagus. 1 orang terspot juga di bagian sebelah kanan. Kali ini Matic bakal nge-flank ke arah sebelah kanan, menjaga angle dari seorang GZ. Kali ini bertahan seorang diri mendapatkan 1 hitmark yang cukup tipis, lumayan. Beberapa belas damage tadi masuk ke arah GZ. Betul, kita bakal lihat tambahan genok lagi. 2-on-1 situation. Akankah Navi mengulang chicken mereka di hari pertama dengan clutch yang sangat-sangat baik. Kali ini dengan Old Boy lagi yang berada di circle akhir. Ini bisa 13 kill mereka bawa pulang loh. Bisa. Ini jatuhnya mereka udah ngedapetin cukup banyak. Kali ini 1 orang bakal kelihatan. Matic berhasil di take down. 1v1 situation. Old Boy masih berada di bagian belakang dari kotaknya. Kotak bakal dijadikan hiding spot. 1v1 situation. Kengzo bakal goyang ke arah sebelah kanan dan kiri kanan dan kiri bakal mengganti weaponnya. Kali ini dengan mudah kena SLR. Oh my God! What a nice shot! What a nice shot dari Old Boy! Pede banget, ganti SLR, jarak deket, nggak goyang, ditembakkan. What a nice winner chicken dari seorang Navi. Old Boy, save the day. Oh my